Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Figur Muhammad Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah Sistem Mikroprosesor dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir pada kegiatan Meet siang hari ini. Saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kelompok 4 dengan materi kinerja dan efisiensi mikroprosesor. Tidak lupa saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Mukni Madia Maila Faisya, saya sendiri. Dan yang kedua ada Muhammad Hafiz Samsudin. Yang ketiga ada Mufadlan Kasmin. Yang keempat Nur Fadilah. Dan yang kelima Dimusfira. Selanjutnya, pada pembahasan akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Nur Fadila. Kepada Nur Fadila saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Yang pertama itu kinerja mikroprosesor. Kinerja mikroprosesor adalah ukuran kemampuan sebuah prosesor dalam menjalankan instruksi dan mengelola data dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, kinerja menunjukkan seberapa cepat dan efisien prosesor menyelesaikan suatu tugas komputasi. Kinerja mikroprosesor tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, tetapi kombinasi dari frekuensi clock, arsitektur prosesor, jumlah core, change, serta efisiensi daya. Dalam memilih prosesor, pertimbangkan jenis tugas atau misalnya gaming, editing video, atau server, agar spesifikasi yang dipilih sesuai kebutuhan. Yang kedua, efisiensi mikroprosesor. Efisiensi mikroprosesor adalah ukuran seberapa baik prosesor dapat memanfaatkan sumber daya atau clock, daya listrik, dan arsitektur untuk menyelesaikan instruksi dengan kinerja maksimal namun konsumsi daya dan panas seminimal mungkin. Efisiensi mikroprosesor adalah kunci dalam desain perangkat modern mulai dari smartphone hemat daya hingga server hemat energi. Faktor utamanya mencakup rasio kinerja per watt, teknologi fabrikasi, arsitektur prosesor, manajemen daya, dan pendingin yang baik. Yang selanjutnya SSD drive atau pemacu wujud padat. Fungsi utama SSD itu adalah untuk menyimpan data pada laptop, komputer, ataupun perangkat teknologi lainnya. Selain menyimpan data, SSD juga berfungsi sebagai media untuk mengelola dan mentransfer data, atau dikenal juga dengan istilah read and write. Performanya yaitu SSD memiliki performa yang jauh lebih tinggi dibandingkan HDD atau hard disk drive tradisional. Dengan memanfaatkan chip memori flash, SSD tidak memiliki komponen mekanis yang bergerak. Yang ketiga, daya tahan. Dari segi daya tahan, SSD lebih tahan terhadap guncangan fisik karena tidak memiliki piringan berputar seperti HDD. Namun SSD memiliki siklus penulisan terbatas pada setiap sel memori. Teknologi modern seperti wear labeling, over provisioning, dan error correction kode telah meningkat umur pakai SSD secara signifikan. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Fadila. Selanjutnya saya persilahkan kepada Dwi Musfira untuk membacakan materi selanjutnya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Jadi saya akan membaca kinerja mikroprosesor. Yang pertama, Jenks adalah memori berkecepatan tinggi yang terletak di dalam atau sangat dekat dengan prosesor. Fungsinya untuk menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan agar prosesor bisa mengakses lebih cepat dibanding harus mengambil dari RAM. Yang kedua,
pipeline. Pipeline adalah teknik dalam prosesor untuk mengeksekusi instruksi secara bertahap dengan cara membagi proses menjadi beberapa tahap, mirip seperti jalur perakitan. Yang ketiga, clock speed. Clock speed adalah jumlah siklus clock yang bisa dijalankan prosesor per detik, diukur dalam MHz atau GHz. Yang keempat, jumlah core. Core adalah unit pemrosesan independen dalam sebuah proses. Setiap core mampu mengeksekusi instruksi secara mandiri. Baik, terima kasih atas materi yang telah dibawakan oleh Dwi Musfira. Selanjutnya, saya mempersilakan kepada Muhammad Kasmin untuk membacakan materi selanjutnya. Kepadanya saya persilahkan. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kinerja prosesor. Yang pertama, Genser, satu Genser paling kecil, paling cepat langsung di dalam inti prosesor. L2 Genser lebih besar, sedikit lebih lambat, biasanya ada di tiap core. L3 Genser lebih besar lagi, berbagai antar core. 2 pipeline, instruktur pipeline itu mengeksekusi instruktur umum. Antir Antirmed pipeline, operator matematika. Prosesor pipeline untuk unit fungsional yang bekerja paralel. Vektor pipeline bekerja untuk operator data vektor besar. Super car pipeline, banyak pipeline dijalankan bersamaan. 3 clock spin, basis clock standar minim, buat turbo maksimal otomatis, dynamics naik turun otomatis, overlock dipaksa manual lebih tinggi, effective clock kinerja nyata atau tidak hanya angka GHz. 4 jumlah core. Single core generasi lama hanya bisa menjalankan satu tugas besar dalam satu waktu. Multicore memungkinkan eksekusi beberapa tugas sekaligus. MyCore dirancang untuk beban paralel besar. Mungkin itu penjelasan dari saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Kasmin. Selanjutnya saya persilahkan kepada Muhafiz Samsudin untuk membacakan materi selanjutnya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan memaparkan jenis-jenis efisiensi mikroprosesor. Jenis-jenis efisiensi mikroprosesor ini terdiri dari CPU desktop, server, dan mobile. Yang pertama itu ada CPU desktop. CPU desktop ini dirancang untuk komputer pribadi dan menawarkan keseimbangan antara kinerja dan efisiensi daya untuk penggunaan harian. Seperti High Performance Desktop CPU, ini adalah lini tertinggi untuk pengguna yang membutuhkan daya komputasi ekstrim seperti gamer profesional atau konten kreator. Contohnya itu adalah Intel Core
Intel Core 7 dan AMD Ryzen. Mereka memiliki banyak inti multicore dan thread untuk multitasking berat, gaming intensif, dan editing video atau gambar resolusi tinggi. Kemudian ada mainstream desktop CPU, ditujukan untuk penggunaan sehari-hari seperti bekerja, belajar, atau menjelajah internet. Contohnya Intel Core 3 dan AMD Ryzen 3 atau 5. Efisiensi dioptimalkan untuk performa yang cukup dengan konsumsi daya yang moderat. Kemudian ada low power desktop CPU. Ini adalah varian yang dirancang untuk konsumsi daya minimal. Sering ditemukan pada smartphone, faktor PC atau mini PC. Contohnya seri T dari Intel atau seri GE dari AMD. Fokus utamanya adalah efisiensi energi, menjadikannya pilihan yang baik untuk sistem yang membutuhkan pendinginan pasif atau penggunaan daya rendah. Kemudian ada server. CPU server ini dirancang untuk menangani beban kerja yang berat, keandalan tinggi, dan kemampuan skalabilitas untuk operasional seperti High-core server CPU dirancang untuk beban kerja yang sangat menuntut seperti virtualisasi ekstensif, big data analitik, dan basis data besar. Contohnya AMD EPYC dan Intel Xeon Platinum. Mereka memiliki jumlah inti dan thread yang sangat banyak, bisa mencapai ratusan untuk parallel processing yang masif. Kemudian balance server CPU, yaitu eh, untuk aplikasi server yang lebih umum seperti web hosting, aplikasi cloud skala menengah, dan basis data standar, mencapai keseimbangan antara jumlah inti, frekuensi, dan efisiensi daya. Kemudian energi efisiensi server CPU ini adalah pilihan untuk server skala kecil atau aplikasi yang sangat sensitif terhadap konsumsi daya. Contohnya adalah CPU server berbasis arsitektur ARM seperti Ampere Altra, fokus pada kinerja per watt yang sangat tinggi, ideal untuk edge computing atau data center yang mengutamakan efisiensi energi. Kemudian ada mobile. CPU mobile ini dirancang khusus untuk perangkat portable seperti smartphone, tablet, dan laptop. Prioritas utamanya adalah efisiensi daya untuk memperpanjang masa pakai baterai sambil tetap memberikan performa yang memadai. Seperti high performance mobile CPU ini menawarkan kinerja setingkat desktop untuk laptop atau tablet kelas atas dengan optimisasi daya yang canggih. Contohnya seperti M1, M2 dan Qualcomm Snapdragon 8 Gen Series, ideal untuk tugas berat seperti video editing di perangkat mobile atau gaming berkualitas tinggi. Kemudian mid-range mobile CPU menawarkan keseimbangan antara kinerja dan efisiensi daya untuk smartphone dan tablet kelas menengah. Contohnya Snapdragon 6 atau 7 series untuk MediaTek Dimensity menengah, cukup bertenaga untuk sebagian besar aplikasi sehari-hari dan gaming casual. Kemudian low power mobile CPU ini dirancang untuk perangkat yang sangat mengutamakan daya tahan baterai dan biaya rendah seperti entry level smartphone atau tablet. Kinerjanya disesuaikan untuk tugas-tugas dasar dan aplikasi yang ringan. Mungkin cukup itu yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Muhafiz Samsudin. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Kepada kelompok yang ingin bertanya atau memberikan saran, silakan raise hand. Ya, saya persilakan kepada Noer Aziza. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya mewakili kelompok 6 untuk bertanya. Adapun pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah apa dampak jika kinerja mikroprosesor kurang maksimal? Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Beri kami waktu beberapa menit untuk
menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Kalau ada dari kelompok lain yang ingin bertanya, silakan raise hand. Ya, kepada Fuad Rifai, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya, apa saja faktor utama yang mempengaruhi efisiensi energi sebuah mikroprosesor dan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Fuad Rifai dari kelompok berapa? Dari kelompok 1. Oh, Oke, iya. terima Oke. kasih. Ya, kepada Reski Wahyudi, saya persilahkan. Baik, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaan saya yaitu, apa dampak yang akan terjadi apabila suatu mikroprosesor dilakukan overclock secara terus-menerus? Mungkin itu saja. Baik, terima kasih kepada Reski Wahyudi. Beri kami waktu beberapa menit untuk menjawab pertanyaan dari beberapa kelompok. Terima kasih.
Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Noer Aziza, perwakilan kelompok 6, yang saya persilakan kepada rekan saya, Nur Fadila, untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Noer Aziza, perwakilan dari kelompok 6, yang dimana soalnya itu apa saja dampak yang akan diberikan jika kinerja mikroprosesor kurang maksimal. Jadi yang pertama itu penurunan kecepatan sistem yang membuat eksekusi instruksi lambat, membuat loading dan looping lebih lama. Yang kedua itu bottleneck perangkat lain, RAM, GPU atau SSD tidak bisa bekerja optimal. Yang ketiga itu multitasking buruk, yang membuat mudah lag, freeze, atau crash saat banyak aplikasi berjalan. Yang keempat, efisiensi energi rendah yang membuat lebih panas, boros daya, dan mempercepat aus komponen. Yang kelima, pengalaman pengguna menurun yang membuat stuttering dan rendering lambat pada aplikasi modern. Yang keenam, terhambat teknologi baru yang membuat tidak mendukung fitur-fitur modern dan upgrade software. Baik, itu saja jawaban dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Nur Fadila. Bagaimana dari kelompok 6, Nur Aziza, apakah jawabannya sudah diterima atau masih ada yang ingin ditambahkan? Baik, jawabannya sudah saya terima. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya pertanyaan dari Mufat Rifai yang perwakilan dari kelompok 1 akan dijawab oleh Dwi Musfira. Kepada Dwi Musfira saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fuad Rifai. Jadi efisiensi energi mikroprosesor dipengaruhi oleh arsitektur prosesor, teknologi fabrikasi, frekuensi clock, tekanan operasi, manajemen data, change atau memori, dan efisiensi perangkat lunak. Faktor-faktor ini menentukan seberapa besar daya yang dipakai untuk setiap instruksi yang dieksekusi. Jika efisien, prosesor dapat memberikan kinerja tinggi dengan konsumsi energi rendah, sedangkan efisien rendah menyebabkan panas berlebih, boros daya, dan penurunan performa sistem akibat throttling. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dwi Musfira. Bagaimana dari kelompok 1? Apakah jawabannya sudah diterima atau ada yang ingin ditambahkan? Saya terima jawabannya dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya pertanyaan dari Reski Wahyudi yang akan dijawab oleh Mufadlan Kasmin. Kepada Mufadlan Kasmin saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa dampak yang akan terjadi apabila suatu mikroprosesor dilakukan overclock secara terus-menerus? Overclock pada mikroprosesor adalah praktik meningkatkan kecepatan kerja prosesor di atas standar pabrik. Namun jika terus-menerus dapat menimbulkan beberapa dampak negatif seperti panas yang berlebihan yang berpotensi menyebabkan tremor, tering, atau kerusakan permanen, meningkatkan konsumsi daya listrik, serta memperpendek umur komponen akibat degradasi transistor.
karena tegangan tinggi. Saat itu sistem juga menjadi lebih rentan mengalami ketidakstabilan berupa charge, burst, hingga kerusakan data. Dan biasanya generasi dari pabrik tidak berlaku jika prosesor rusak akibat overclock. Mungkin itu sekian jawaban dari saya. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih Muhammad dan Kasmin. Bagaimana dengan Rizky Wahyudi? Apakah jawabannya diterima atau ada yang ingin ditambahkan? Jawaban cukup memuaskan, saya terima dengan baik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kembali. Apa teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, kita lanjut ke pembacaan kesimpulan. CPU desktop umumnya memiliki clock speed tinggi dengan jumlah core menengah hingga banyak, cache cukup besar, dan pipeline optimal untuk kinerja seimbang. CPU server biasanya memiliki jumlah core dan cache yang jauh lebih besar dengan pipeline panjang untuk multitasking skala besar. Meskipun clock speed per core bisa lebih rendah, sementara itu CPU mobile lebih mengutamakan efisiensi dengan clock speed menengah, jumlah core sedang atau big little, cache lebih kecil, dan pipeline sederhana agar hemat daya namun tetap memberikan performa yang baik. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Meskipun tidak bertatap muka secara langsung, saya berharap agar proses diskusi kita berjalan dengan sungguh-sungguh dan kita semua mendapatkan ilmunya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.